Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dengan NIM 11231048, kelas sistem terdistribusi dan paralel B. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas UAS dari kelas sistem paralel dan terdistribusi, yaitu project publish subscribe dengan log aggregator yang terdistribusi. Penjelasan singkatnya ini adalah project ini itu sebuah sistem terdistribusi yang menerima event log dalam jumlah besar, lalu menyimpannya tepat satu kali walaupun event dikirimnya itu berkali-kali, atau biasanya disebut idempotent plus deduplikasi, dengan jaminannya transaksi agar bebas dari rest condition. Seluruhnya itu berjalan di atas Docker Compose lokal. Tujuan inti yang ingin dibuktikan tuh yang pertama ada idempotensi, yaitu tiap event diproses sekali saja. Baru ada deduplikasi, yakni duplikat event. Dan juga ada transaksi. Yang keempat ada persistensi, yakni data selamat walau kontainer dihancurkan. Yang kelima ada isolasi, yaitu jaringan lokal tanpa layanan eksternal. Lalu masuk ke arsitektur. Arsitektur yang digunakan itu yang pertama adalah ada publisher untuk pengirim event dan duplikat eventnya. Baru ada publish, saya menggunakan Fast API. Baru ada broker atau Redis. Baru masuk ke dalam storage atau PostgreSQL nya. Jadi publishernya ini sebagai orang yang mengirim surat atau event, dan dia tuh kadang mengirimnya tuh sengaja dikirim duplikat atau event yang sama dengan topik yang sama segala macam untuk mengetes deduplikasinya. Baru ada agregator sebagai yang menerima surat lalu dimasukkan ke dalam antrian, istilahnya seperti itu. Baru ada broker, itu anggapannya sebagai loket antrian eventnya. Baru ada worker, yakni petugas yang mengambil event dari antrian. Baru juga ada storage-nya sebagai database. Di sini saya menggunakan PostgreSQL. Adapun fungsi-fungsi filenya, di sini saya ada file docker file. Baru ada requirement.txt, di sini untuk install requirementnya yang dijalanin lewat Docker Compose. Baru ada brokernya, ada consumer, ada file db.py untuk storage. Baru ada main.py, ini sebagai aplikasi Fast API nya gitu, endpoint, publish, event, start, health, startup untuk menyalakan pool DB plus Redis dan workernya dan lain-lain. Baru saya ada folder test di sini untuk melakukan pengetesan mulai dari tes API, tes konkurensi, tes deduplikasi, tes models, tes persistence, sama juga ada tes start ordering. Mungkin kita langsung masuk saja ke proses demonya. Sebentar. Ini ada Windows PowerShell saya. Yang pertama kita lakukan itu adalah mencoba untuk ngecek Docker Compose. Di sini Docker Compose saya itu harusnya ada Docker Compose UAS, cuman karena belum dibuat, jadi masih belum ada. Kita langsung buat saja. Ini komennya Docker Compose up strip build strip d.
Oke, done. Kita langsung cek docker compose-nya, docker compose yes. Ini udah jalan di port 8080. Service-nya ada 3 di sini, ada agregator, broker, storage. Baru kita coba cek health-nya. Kita menggunakan invoke REST method, baru masukin port kita, local host 8080 health. Seharusnya hasilnya adalah ready. Oke. Baru mari kita coba mengirim eventnya, mengirim satu event dulu. Oh ya, sebelum itu mari kita cek di sini localhost stats. Di sini masih receive 0, unique process 0, duplicate drop 0. Semuanya masih 0, berarti ini masih fresh, masih baru. Langsung saja kita balik ke sini. Sorry salah. Kita balik ke sini. Kita masukin event satu kali, yaitu topiknya demo, event ID-nya A1. Di sini ada timestamp-nya, source saya, payload-nya, info. Kita masukin saja langsung ke sini. Oke, di sini sudah masuk. Kita coba cek lagi, harusnya berubah menjadi 1. Wait. Oh, kita harus mencari topiknya lewat sini. Oke, di sini. Wait, sorry. Kita harus ngepost dulu. Oke, one and cute. Seriusnya di sini udah. Nah, di sini berubah 1 karena sudah berhasil dipost. Baru kita coba cek lagi info REST method. Kita mencari event dengan topik demo. Ada, berhasil masuk di sini. Cuman 1, topiknya demo, event ID A1 yang kita masukin tadi di sini. Jadi sini 4 service-nya jalan terpisah dan juga terhubung. Saya kirimnya lewat post publish, munculnya di event. Kalau misalnya kita lihat di event, sini juga bakalan muncul. Sini. Lalu kita coba ngecek idempotensi dan deduplikasi. Kita coba cek statusnya dulu pertama kali. Oke, semuanya masih 1, sesuai sama yang di sini ya, sebelumnya. Baru kita coba cek duplikasi menggunakan topik yang sama, event ID-nya dup1, source-nya saya. Jadi kita fokus ke event ID-nya, yakni dup1. Oke, mari kita post. Adapun sintaks postnya tuh lumayan panjang seperti ini. Langsung saja. Oke, di sini dia ngepostnya 1 hingga 5 kali for each object. Dia langsung ngepost yang duplikasi ini. Dan juga outputnya adalah accepted message one and queued. 1 2 3 4 5. Benar 5 kali ya. Kita coba cek di stats. Harusnya muncul di statsnya sih. Oke, receive 6, unique processnya 2, yang tadi ini, yang sebelumnya sama yang duplikasi ini, dan duplicate dropnya 4. Di sini kenapa 4? Karena kita ngirim ini pertama kali dihitungnya itu unique, namun karena ini dikirim 5 kali, jadi pas ketika pengiriman kedua hingga kelima, dia itu jatuhnya udah
event yang duplikat, jadi di drop di sini, makanya dihitungnya 4. Oke, topik demo count 2. Oke, selanjutnya adalah kita mencari lagi dengan topik demonya lagi ya, yang seperti tahap pertama. Oke, sekarang kita punya dua topik, dua event ID maksud saya, ada A1 dan juga dup1. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan transaksi dan konkurensinya. Saya akan menjalankan pytest test konkurensi.py. Itu filenya di sini. Kita langsung jalankan aja. Oke, outputnya di sini ada platform Win32, Python versionnya, PyTest versionnya, apalagi cache-nya dan lain-lain. Juga ada config file pytest.ini. Baru untuk hasilnya dia pass, artinya dia konkurensi tesnya itu berhasil. Di sini ada namanya test concurrent same event no double process, jadi eventnya sama tapi nggak ada proses yang ke double, yaitu pass. Test concurrent unique event all process pass. Baru ada test stats no loss update under load, ini pass. Maksudnya no loss update under load ini ketika ada antrian gitu, dia tuh tetap terupdate dan nggak ada yang event yang loss atau data yang loss package gitu. Dan ini juga bebas race condition. Selanjutnya mari kita coba cek docker file dan docker compose. Ini saya cek dulu. Oke, di sini saya ngecek docker image dengan string UTS. Oke. Baru kita coba cek port brokernya. Itu menggunakan docker compose port broker. Karena saya menggunakan port broker 6379. Sini saya makanya 6379. Seharusnya ada di sini docker compose port brokernya 6379. Oke, di sini benar ya. Kalau ini 0 berarti dia nggak terekspos, dia terisolate gitu. Kita cek juga docker compose dengan port storage atau port database kita. Karena saya menggunakan 5432 di sini, jadi saya menggunakan 5432 karena akhiran ini maksudnya port gitu. Ini juga 0, artinya tidak terekspos. Port untuk broker dan port untuk storage itu tidak terekspos dan terisolat di jaringan lokal. Jadi hanya agregator aja yang terekspos di port 8080, sedangkan broker dan storage tidak punya port keluar. Kita coba cek persistensi dulu. Kita coba cek statsnya lagi. Receive 352. Oke. Sekarang receive-nya 352, duplicate drop-nya 152. Mari kita coba docker compose force create storage aggregator. Ini tujuannya tuh kayak
kita mencoba untuk membuat ulang storage agregatornya. Jadi harusnya datanya kan awalnya masih ada tuh event-event yang tersimpan, namun kita buat ulang. Kita coba apakah datanya ini hilang atau masih ada. Kita coba lagi di stats. Oke, di sini datanya ternyata masih ada, berarti ini benar persistensinya jalan. Semua angkanya sama di sini seperti di sini. Cuman yang membedakan tuh adalah di uptime seconds-nya. Di sini uptime-nya di sekitar 569 detik. Karena kita udah mulai 569 detik, sedangkan ketika ini kita force recreate baru dibuat, uptime-nya refresh baru karena storage agregatornya istilahnya itu dibuat ulang, dan uptime seconds-nya tentu saja mulai dari awal. Kita coba cek apakah duplikasi 1 masih ada. Oke, masih ada. Jadi kontainernya ini benar-benar dibuat ulang total, angkanya tetap sama, event lama tetap ada, data tersimpan di volume page data, bukan di dalam kontainer. Itu juga alasan kenapa dia persisten. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian stress test. Yakni ada validasi, deduplikasi, idempotensi, konkurensi, statistik, ordering, dan stress. Cara menjalankannya itu kita cukup menjalankan PyTest ini. Oke. Dia akan langsung melakukan pengujian berdasarkan file-file yang sudah dibuat. Ini nama filenya test API, tes konkurensi, hingga selesai, yaitu tes stats ordering. Oke, di sini ada kenapa nih? Container recreate skip. Oh ya, ini karena kita sudah melakukan ini ya, harusnya ini pas, tapi karena kita melakukannya manual, jadi nggak perlu dijalankan lagi. Karena udah terbukti kalau recreate-nya ini dari aplikasi container recreate-nya ini berhasil gitu. Selanjutnya itu ada observability dan juga dokumentasi. Mari kita coba cek Docker Compose logs-nya. Oke. Docker Compose logs tail. Di sini ada lognya. Agregator 1, duplicate drop topic T4. Oh, ini yang deduplikasinya, dan ini yang berhasil pengecekan health ready-nya. Jadi log ini digunakan untuk mencatat tiap duplikat secara eksplisit, dan juga ada tabel ini untuk mengecek stats dari health-nya. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus Docker Compose-nya dulu. Kita melakukan reset karena kita akan melakukan pengiriman 20.000 event, karena kita berhasil melakukan pengujian manual yang lainnya
seperti deduplikasi, idempotensi. Sekarang kita akan langsung mencoba mengirimkan 20.000 event, yang dimana 30% itu sebuah event duplikasi. Kita coba langsung aja docker compose up. Oh, ini karena sudah di remove, kita coba cek lagi di docker desktop. Oke, udah nggak ada. Kita bisa coba langsung mulai saja di Oke, kita coba cek dulu, harusnya ini 0. Oke, benar 0. Uptime-nya masih baru 3 seconds. Kita coba langsung menjalankan docker compose run profile load publisher. Karena ini saya set ke 20.000, jadi seharusnya akan mengirimkan 20.000 event. Oops. Oh, wait a second. Oke, jadi tadi ternyata saya salah, jadi nggak pakai strip profile, langsung kayak gini saja. Docker compose run strip rm publisher. Oke, dia akan mencoba untuk mengirimkan 20 event. Ini dia total event dikirim 20.000. Event uniknya ada 13.938, yang duplikatnya ada 30,3%, yaitu 6.062. Durasinya di 67 detik. Maksud saya di 0.67 seconds. Throughputnya di 29.000 event per second. Latensi batch P50 nya di 95,3 millisecond. Latensi batch P95 ada di 297,3 millisecond. Ini ada statsnya, tapi kita akan coba cek lagi aja statsnya ya lewat invoke REST method. Oke, benar. Topics-nya di SVCB count-nya ada 46.000. Yang C ada, jadi ada 3 topik di sini ya, yang B, A, C masing-masing di 4.000-an, 4.600-an. Distinct topiknya di sini maksudnya ada berapa topik sih yang ada di sini? Di sini ada 3 topik aja, yang yakni ada SVCB, C, dan juga A. Kalau misalkan kita coba masukin lagi yang dari awal itu, yang masukin event manualnya seperti ini, itu dia akan nambah lagi 1 gitu, di distinct topiknya jadi 4. Oke, kita coba stats. Oke, benar 4. Di sini kita lihat topik demonya, karena kita masukin topik demo terhitung 1. Jadi distinct topiknya terhitung 4 karena dia ada 4 topik yang berbeda. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke ringkasan keputusan desain. Yang pertama itu untuk deduplikasi saya pakai primary key, sebentar, yakni ada topik dan juga event ID dan juga insert on conflict. Jadi kunci dedupnya ini ditegakkan oleh database dan juga bukan jadi dari aplikasinya gitu. Karena constraint uniknya ini bersifat atomic dan tahan paralel, jadi walau misalnya ada 50 workernya itu menyisipkan event yang sama di saat bersamaan, itu hanya 1 gitu yang berhasil. Sisanya tuh kena on conflict do nothing, jadi nggak ada race condition gitu. Untuk isolation level itu saya menggunakan read committed atau default ya, karena untuk deduplikasi itu berasal dari constraint unik, bukan dari urutan serial transaksinya atau eventnya. Jadi saya nggak butuh isolation yang cukup ribet. Sebenarnya ini juga udah cukup bekerja. Baru ada
anti loss update pada counter gitu. Alasan saya menggunakan update stat set column dan juga saya set kolomnya tuh kolom +1. Jadi incrementnya tuh dilakukan di dalam database. Jadi tinggal kita perintahkan aja gitu. Untuk yang keempat tuh ada broker Redis streams plus consumer group. Saya di sini at least one consumer groupnya. Keputusan saya pakai x read group plus x ACK. Alasannya tuh kalau misalnya worker mati sebelum ACK, pesannya tuh tetap pending dan bakalan diambil ulang via x auto claim. Jadi nggak ada event yang hilang, pengirim ulang aman karena lapisan dedupnya idempotent. Yang kelima ada persistency via name volume yang tadi saya mention. Datanya tuh saya simpan di page data. Jadi meskipun saya force recreate atau menghancurkan kontainer, itu dia data-datanya tuh nggak hilang. Jadi datanya tuh tersimpan di luar lapisan kontainer. Alasannya itu ya agar volumenya tetap ada, data selamat, dan juga biar secure kalau misalnya terjadi masalah pada kontainernya. Untuk isolasi jaringan saya menggunakan hanya agregator aja yang terekspos di port 8080, sisanya seperti storage di port 5432 dan broker di port 6379 tuh tidak dipublikasikan ke host atau tidak terekspos, jadi hanya jalan di lokal gitu, seperti yang saya demokan sebelumnya. Baru ada ordering dan audit. Keputusan saya pakai ini tuh tiap event unik dapat nomor urut monotonik atau sequence di sini. Di harusnya di mana tadi ya, harus ketika kita mencari demo tadi. Oke, bukan ini ya. Not this one either. Saya lupa komennya lagi, sebentar. Oh, ini nih. Info crash method, kita quotes. Di sini sec 20.000 itu untuk ordering dan auditnya. Sedangkan tiap keputusan untuk prosesnya dan juga duplikatnya itu akan dicatat ke audit log. Kenapa saya pakai ini, itu untuk mendukung observability dan juga pembuktian urutan pemrosesan. Oke, mungkin itu saja demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan penjelasan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.